Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pada pertemuan perkuliahan secara daring yang ketiga ini, untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1, di sini kita nanti akan membahas tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Pertama kita akan menguraikan tentang likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas yaitu masalah yang berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran atau alat-alat likuid yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisa merupakan sebagai kekuatan untuk membayar perusahaan. Tetapi apabila perusahaan mempunyai kekuatan membayar, tapi belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Dengan kata lain, perusahaan belum tentu mempunyai kemampuan untuk membayar. Suatu perusahaan mempunyai kekuatan untuk membayar yang besar, sehingga perusahaan itu mampu untuk memenuhi segala finansialnya yang harus segera dipenuhi. Dengan kata lain di sini adalah perusahaan dapat dikatakan liquid. Namun sebaliknya, apabila perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, itu perusahaan dikatakan illiquid. Apabila ini dihubungkan dengan kewajiban kepada pihak luar atau kreditur, di sini dinamakan likuiditas badan usaha. Sehingga kita ketahui likuiditas badan usaha. Likuiditas badan usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Apabila kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban finansialnya untuk menyelenggarakan suatu proses produksi, maka ini dinamakan likuiditas perusahaan. Likuiditas itu merupakan suatu perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah utang lancar di pihak lain. Ini hubungannya dengan likuiditas badan usaha. Sedangkan yang hubungan dengan likuiditas perusahaan yaitu apabila pengeluaran untuk menyelenggarakan perusahaan di pihak lain. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dari neraca membandingkan jumlah aktiva lancar atau current asset dengan utang lancar atau current liabilities. Hasil perbandingan ini dinamakan current ratio atau working capital ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kesanggupan suatu perusahaan untuk memenuhi current obligation-nya. Secara kasar, di sini diartikan bahwa perusahaan bukan perusahaan kredit. Current rasionya kurang dari 2:1 itu dianggap kurang baik. Sebab apabila aktiva lancar turun sampai lebih dari 50%, maka jumlah aktiva lancarnya tidak akan cukup lagi untuk menutup utang lancarnya. Pedoman current ratio 2:1 ini hanya didasarkan pada prinsip kehati-hatian saja. Jadi bukanlah suatu pedoman yang mutlak. Apabila perusahaan menetapkan current ratio
yang harus dipertahankan adalah 3:1 atau 300%. Di sini berarti bahwa setiap utang lancar sebesar Rp1 harus dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp3 atau dijamin dengan net working capital sebesar 2%. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa rasio modal kerja dengan utang lancar adalah 2:1 karena modal kerja itu merupakan kelebihan dari aktiva lancar di atas utang lancar. Di sini dapat angka 2 yaitu 3 dikurangi 1 sehingga hasilnya 2% atau 50%. Kita ibaratkan ada suatu contoh soal ini di sini yaitu suatu perusahaan mempunyai modal kerja neto atau net working capital sebesar Rp10.000. Maksimal perusahaan hanya boleh mempunyai utang lancar itu sebesar Rp5.000, yaitu setengah kali Rp10.000. Yang modal kerjanya setengah dari modal kerja itu kalau perusahaan ingin tetap mempertahankan current ratio-nya 300%. Dari angka tersebut, maka perusahaan akan tetap dapat mempertahankan current ratio-nya 3:1. Apabila utang lancar yang ada pada suatu perusahaan tidak melebihi Rp5.000 dan jumlah Rp5.000 ini disebut dengan the line of credit atau the maximum current indebtedness atau batas maksimum kredit jangka pendek yang boleh diambil supaya tidak mengganggu atau melanggar pedoman current ratio tertentu. Kita lihat pada neraca di sini yaitu apabila kita ketahui aktiva lancarnya sebesar Rp15.000, utang lancarnya sebanyak Rp5.000, jadi di sini net working capitalnya yaitu sebesar Rp10.000. Di sini Rp15.000 dari aktiva lancar dikurangi utang lancar sebesar Rp5.000. Akhirnya kita ketahui new working capitalnya sebesar Rp10.000. Jadi di sini current ratio-nya adalah 3:1. Apabila utang lancar pada suatu perusahaan melebihi Rp5.000, kita ambil misalnya Rp6.000, sedangkan modal kerjanya adalah sebesar Rp10.000, maka current ratio sekarang akan berkurang dari 3:1 karena aktiva lancarnya akan menjadi Rp16.000. Di sini Rp16.000 itu dari modal kerja sebesar Rp10.000 ditambah dengan utang lancar perusahaan yaitu sebesar Rp6.000. Dalam hal ini current ratio-nya akan menjadi Rp16.000 dari total modal kerja dan utang lancar dikurangi Rp6.000 dikurangi modal kerja. Sehingga akan kita dapatkan angka 2,76. 2,76 ini berarti kurang dari 3:1. Untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan, selain kita menggunakan current ratio, juga dilengkapi dengan menggunakan quick ratio atau acid test ratio sebagai alat pengukurannya. Quick ratio atau acid test ratio dapat diketahui dengan membandingkan antara jumlah kas, efek atau marketable securities piutang dengan utang lancar. Apabila kita menggunakan acid test ratio untuk menentukan tingkat likuiditas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu perusahaan itu mempunyai quick ratio kurang dari 1:1 atau 100%. Di sini perusahaan dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya.
apabila kita menggunakan current ratio sebagai alat pengukurnya, maka tingkat likuiditas atau current ratio suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan cara yaitu pertama, yaitu dengan utang lancar atau current liabilities tertentu. Diusahakan untuk menambah aktiva lancar atau current asset. Yang kedua yaitu dengan aktiva lancar tertentu. Diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar. Yang ketiga yaitu dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar. Mengingat current ratio itu angka perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar, maka setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan current ratio yang berarti akan mengakibatkan perubahan tingkat likuiditasnya. Cara untuk mempertinggi current ratio transaksi dapat diadakan pada sektor aktiva lancar, utang lancar, atau kedua-duanya. Kita mulai yang pertama yaitu di sektor aktiva lancar atau current asset. Di sektor aktiva lancar ini kita yang pertama menjual aktiva tetap atau fixed asset. Yaitu dari hasil penjualan aktiva tetap digunakan untuk menambah aktiva lancar. Misalnya dengan disimpan sebagai kas, disimpan di bank, dibelikan marketable securities, atau dibelikan bahan mentah. Di sini kita ambil suatu contoh yaitu neraca perusahaan abadi, yaitu yang per 31 Desember 2019. Di sini neraca abadi antara sisi debit, aktiva, dan pasiva sebagai berikut, yaitu aktiva lancarnya sebesar Rp12.000, aktiva tetap sebesar Rp28.000, sehingga hasilnya adalah Rp40.000. Sedangkan di sisi pasiva, di sisi sebelah debit, yaitu utang lancarnya sebesar Rp6.000, utang jangka panjang sebanyak Rp14.000, modal sendirinya sebesar Rp20.000, sehingga total Rp40.000. Di sini current ratio-nya yaitu 12.000 dibanding 6.000, yaitu perbandingan antara aktiva lancar sebesar Rp12.000 dengan utang lancar sebesar Rp6.000. Di sini current ratio-nya yaitu 2:1 atau 200%. Apabila sebagian dari aktiva itu tetap dijual seharga Rp4.000, maka aktiva tetap berkurang dengan jumlah tersebut dan aktiva lancar akan bertambah sebesar, yaitu aktiva tetapnya nanti akan berkurang Rp4.000, sedangkan aktiva lancar nanti akan bertambah Rp4.000, sehingga menjadi Rp16.000. Rp16.000 di sini yaitu dari aktiva lancarnya Rp12.000 ditambah Rp4.000, maka aktiva lancarnya yaitu Rp16.000. Sedangkan utang lancar tetap berjumlah Rp4.000, tetap sebesar Rp6.000, sehingga current ratio-nya sekarang akan menjadi Rp16.000, yaitu aktiva lancar, kita bagi dengan utang lancar, yaitu sebesar Rp6.000. Jadi di sini dengan kita menambahkan atau kita aktiva tetap kita jual seharga Rp4.000 dan aktiva tetapnya nanti berkurang Rp4.000 dan aktiva lancarnya juga bertambah Rp4.000, maka perbandingan current ratio-nya yaitu sekarang menjadi 2,67.
dibanding 1 atau 267%. Yang B yaitu kita akan menambahkan tambahan modal sendiri. Di sini yaitu hasil dari tambahan modal sendiri digunakan untuk menambah aktiva lancar. Misalnya di sini yaitu tambahan modal sendiri sebesar Rp4.000, maka modal sendiri nanti akan menjadi sebesar Rp24.000. Di sini modal sendirinya yang awal itu sebesar Rp20.000, sedangkan dengan mendapatkan tambahan modal sendiri sebesar Rp4.000, sehingga total sekarang modal sendiri menjadi Rp24.000 dan aktiva lancar menjadi Rp16.000 masih tetap, sehingga current rasionya yaitu Rp16.000 yaitu aktiva lancar dibagi atau dibanding dengan utang lancar yaitu sebesar Rp6.000. Di sini juga hasilnya kurang dari 3:1 yaitu hasilnya 2,67 dibanding 1 atau 267%. Yang C, kita akan dilakukan mendapat tambahan utang jangka panjang. Hasil dari tambahan utang jangka panjang digunakan untuk menambah aktiva lancar. Misalnya yaitu sebesar Rp4.000. Di sini jumlah utang jangka panjang yang awalnya sebesar Rp14.000 dengan mendapat tambahan utang jangka panjang sebesar Rp4.000, maka sekarang utang jangka panjangnya menjadi Rp18.000, yaitu dari Rp14.000 ditambah Rp4.000. Di sini juga perbandingan current rasionya masih tetap yaitu 2,67 banding 1 atau 267%. Yang kedua yaitu dari sektor utang lancar atau current liabilities. Dari sektor utang lancar ini kita akan menjual aktiva. Hasil dari penjualan aktiva tetap digunakan untuk melunasi atau membayar utang lancar. Yaitu kita ibaratkan di sini untuk membayarnya sebesar Rp2.000. Maka neracanya kita sekarang akan menjadi utang lancarnya berkurang Rp2.000. Yang awalnya utang lancar kita perusahaan abadi yaitu sebesar Rp6.000, sedangkan kita untuk melunasi digunakan untuk melunasi sebesar Rp2.000, maka Rp6.000 kita kurangi Rp2.000, maka sekarang utang lancar perusahaan abadi sebesar Rp4.000. Sehingga current rasionya yaitu Rp12.000 dibagi atau dibanding utang lancar sebesar Rp4.000. Jadi di sini current rasionya yaitu 3:1 atau 300%. Yang selanjutnya kita akan mendapatkan tambahan modal sendiri. Dari hasil tambahan modal sendiri itu digunakan untuk mengurangi utang lancar. Modal sendirinya bertambah Rp2.000. Yang awalnya utang modal sendiri sebesar Rp20.000 dengan mendapatkan tambahan modal sendiri sebesar Rp2.000, maka modal sendiri menjadi Rp22.000. Di sini current rasionya yaitu sebesar 300% atau 3:1. Kita akan mendapatkan tambahan dari utang jangka panjang.
tambahan utang jangka panjang ini digunakan untuk mengurangi atau membayar utang lancar. Kita ambil contoh yaitu sebesar Rp2.000. Sehingga perubahan dari utang jangka panjang ini menjadi yang utang jangka panjangnya yang awalnya sebesar Rp14.000 dengan adanya tambahan utang jangka panjang sebesar Rp2.000, maka utang jangka panjang menjadi Rp16.000. Sehingga current rasionya yaitu 300% atau 3:1. Yang ketiga yaitu di sektor aktiva lancar dan utang lancar. Dengan adanya transaksi yang menyangkut kedua current account akan dapat mengakibatkan perubahan current ratio. Misalnya digunakan untuk mengurangi aktiva lancar. Mengurangi aktiva lancar digunakan untuk mengurangi utang lancar. Pembayaran atau pengurangan utang lancar ini dijalankan dengan pembayaran uang tunai melalui bank, efek, atau dengan barang sebesar Rp4.000. Dalam keadaan yang demikian ini, maka jumlah aktiva lancarnya sekarang tinggal sebesar Rp8.000. Rp8.000 itu berasal dari utang lancar aktiva lancar yang awalnya Rp12.000 dengan pengurangan utang lancar sebesar Rp4.000, maka aktiva lancarnya menjadi Rp8.000. Juga ini mempengaruhi utang lancar. Utang lancarnya juga berkurang Rp4.000. Yang awalnya utang lancar Rp4.000, utang lancarnya berkurang Rp2.000, maka utang lancar sekarang menjadi Rp2.000. Sehingga current rasionya menjadi Rp8.000 dari aktiva lancar dibagi atau dibanding dengan utang lancar sebesar Rp2.000. Sehingga kita mendapatkan hasil 4 dibanding dengan 1 atau 400%. Apabila dalam mengukur likuiditas itu dengan menggunakan quick ratio atau acid test ratio sebagai alat pengukurnya, tingkat likuiditas atau acid test ratio dapat diperbesar dengan cara-cara di atas. Tetapi tambahan dana yang diperoleh hanya ditambahkan pada elemen-elemen quick assetnya saja. Jadi tidak ditambahkan pada inventory atau persediaannya. Apabila suatu perusahaan ingin mempunyai suatu tingkat current ratio tertentu, maka perusahaan dapat mengubah-ubah berbagai jumlah aktiva lancar dalam hubungannya dengan utang lancar. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini, yaitu suatu perusahaan pada akhir tahun 2019 mempunyai aktiva lancar sebesar Rp600.000 dan utang lancarnya sebesar Rp200.000. Apabila perusahaan ingin membeli inventory dengan kredit agar current rasionya tidak kurang dari 250%, jumlah inventory yang dapat dibiayai dengan utang lancar sebesar berapa? Nanti ini kita uraian penyelesaiannya, yaitu yang ditanyakan yaitu jumlah inventory-nya. Jumlah inventory kita sama inventory yang dibeli kita ibaratkan X. Jadi jumlah inventory yaitu aktiva lancar sebesar Rp600.000
dibanding atau dibagi Rp200.000 yaitu utang lancar. Sehingga kita dapatkan 2,5 dibanding dibagi 1. Yaitu kita ibaratkan 2,5 yaitu current ratio-nya tidak kurang dari 250%. Jadi penyelesaian soal yaitu Rp600.000 ditambah X dibagi Rp200.000 ditambah X sama dengan 2,5 dibagi 1. Kita gunakan substitusi yaitu Rp600.000 ditambah X sama dengan Rp500.000 ditambah dengan 2,5 X. Jadi di sini mendapatkan hasil yaitu Rp600.000 dikurangi Rp500.000 sama dengan 2,5 dikurangi X atau dikurangi 1. Sehingga akan mendapatkan hasil yaitu Rp100.000 sama dengan 1,5 X. Yaitu 1,5 X yaitu dari 2,5 dikurangi 1. Sehingga hasilnya X-nya atau inventory-nya yaitu sebesar Rp66.667. Kalau perusahaan ingin mencapai current ratio-nya sebesar 400%, sekarang jumlah kas yang dapat digunakan untuk membayar utang lancar berapa? Kita selesaikan jawaban yaitu jumlah kas yang akan digunakan untuk membayar utang lancar kita ibaratkan X. Sehingga Rp600.000 yaitu dari aktiva lancar dikurangi X, dikurangi kas yang akan digunakan untuk membayar utang lancar dibagi dengan Rp200.000. Rp200.000 yaitu utang lancarnya besar Rp200.000, kita kurangi X sama dengan 4 dibagi 1 yaitu current ratio sebesar 400%. Sehingga kita jumlahkan substitusi yaitu Rp600.000 dikurangi X dibagi Rp200.000 dikurangi X sama dengan 4 dibagi 1. Kita substitusi yaitu Rp600.000 dikurangi X sama dengan Rp200.000 dikalikan 4 hasilnya sebesar Rp800.000 dikurangi 4X yaitu 4 dikali X dikurangi 4X. Sehingga di sini 3X sama dengan Rp200.000 yaitu Rp800.000 dikurangi Rp600.000. Jadi X-nya atau kas untuk membayar utang lancar yaitu sebesar Rp66.667. Jumlah inventory yang perlu dijual untuk melunasi utang lancar. Kalau perusahaan ingin
mempunyai current ratio-nya sebesar 500%. Jumlah inventory yang harus dijual kita ibaratkan dengan X, sehingga hasilnya Rp600.000. Yang Rp600.000 yang tadi aktiva lancarnya dikurangi X, inventory yang dijual, dibagi Rp200.000, yaitu utang lancarnya dikurangi X sama dengan 5 dibagi 1, yaitu perusahaan current ratio-nya yaitu 500%, yaitu 5 dibagi 1. Sehingga hasilnya yaitu Rp600.000 dikurangi X dibagi Rp200.000 dikurangi X sama dengan 5 dibagi 1. Kita substitusikan yaitu Rp600.000 dikurangi X sama dengan 1 juta. 1 juta ini berasal dari Rp200.000 dikalikan dengan 5 dikurangi 5X, yaitu 5 dikali X, yaitu 5X. Sehingga hasilnya 4X, yaitu 5X dikurangi 1, 4X sama dengan Rp400.000. Rp400.000 di sini yaitu 1 juta dikurangi Rp600.000, hasilnya Rp400.000. Sehingga X-nya atau inventory yang harus dijual sebesar Rp400.000 dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu sebesar Rp100.000, sehingga jumlah inventory yang harus dijual sebesar Rp100.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang solvabilitas. Solvabilitas suatu perusahaan itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya. Dan apabila sekiranya perusahaan itu dilikuidasikan, maka kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan apakah cukup untuk memenuhi semua utang-utangnya. Sehingga di sini solvabilitas kita artikan yaitu suatu kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Suatu perusahaan dapat dikatakan solvable apabila perusahaan itu mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya. Tetapi belum tentu perusahaan itu dapat dikatakan liquid. Sebaliknya, perusahaan dikatakan insolvable atau tidak solvable tidak dengan sendirinya, berarti perusahaan tersebut adalah liquid. Hubungan antara likuiditas dan solvabilitas ada 4 kemungkinan yang dialami oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan yang liquid tetapi insolvable. Yang kedua yaitu perusahaan yang liquid dan solvable. Ketiga, perusahaan yang solvable tetapi illiquid. Sedangkan yang keempat yaitu perusahaan yang insolvable dan illiquid. Perusahaan yang insolvable tetapi liquid tidak segera dalam keadaan kesukaran finansialnya. Tetapi perusahaan yang liquid akan segera dalam kesukaran karena akan segera menghadapi tagihan-tagihan dari kreditur. Perusahaan yang insolvable tetapi liquid masih dapat bekerja dengan baik dan dapat mempunyai kesempatan atau waktu untuk memperbaiki solvabilitasnya.
dalam literatur Anglo-Saxon sering digunakan istilah actual solvency untuk pengertian solvabilitas, sedangkan technical solvency untuk pengertian likuiditas. Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva atau total aset dengan jumlah utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Cara lain untuk mengukur solvabilitas suatu perusahaan yaitu dengan membandingkan modal sendiri atau net worth yang merupakan kelebihan nilai atau excess value dari aktiva atas utang dengan jumlah utang. Dalam menghitung solvabilitas tidak turut diperhitungkan angka immaterial. Angka-angka perbandingannya dapat dinyatakan dalam rasio atau dalam persentase. Contohnya yaitu di sini jumlah aktiva atau kekayaan diketahui sebesar Rp450.000, jumlah utangnya sebesar Rp300.000, maka excess value-nya daripada aktiva di atas utang seluruhnya, yaitu sebesar Rp150.000. Di sini mendapatkan angka Rp150.000 yaitu pengurangan dari aktiva atau kekayaan sebesar Rp450.000 dikurangi dengan utang sebesar Rp300.000. Jadi hasilnya yaitu Rp150.000. Jadi solvabilitasnya di sini yaitu Rp450.000 dibagi 300 dikalikan 100%. Akhirnya solvabilitas perusahaan ini dapat diketahui sebesar 150%. Kalau menggunakan rasio antara jumlah aktiva dengan jumlah utang atau total aset to debt ratio, rasionya yaitu Rp450.000 dibagi Rp300.000 sama dengan 1,5 dibagi 1. Ini berarti bahwasanya utang Rp1 dijamin oleh aktiva sebesar Rp1,5. Apabila solvabilitasnya 100%, ini berarti bahwa jumlah kekayaan sama besarnya dengan jumlah utangnya, sehingga perusahaan tidak mempunyai kelebihan aktiva di atas utang. Perusahaan harus mengusahakan agar solvabilitasnya lebih dari 100%. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai selisih, yaitu selisih positif sebesar Rp150.000, merupakan kelebihan aktiva di atas utang. Ini disebut dengan nilai lebih atau excess value. Di sini dinyatakan dalam persentase. Nilai lebihnya yaitu Rp150.000 dibagi Rp300.000 dikalikan 100% sama dengan 50% dari jumlah utangnya. Jadi jumlah utangnya menjadi 50%. Apabila dinyatakan dalam rasio yaitu net worth to debt ratio, hasilnya yaitu Rp150.000 dibagi Rp300.000 akan mendapatkan hasil yaitu 1/2. Di sini berarti bahwasanya net worth to debt ratio setinggi 1/2. Berarti bahwa perusahaan akan memulai dalam keadaan tidak mempunyai kelebihan aktiva di atas utang setelah 1/3
atau 1/3% dari asetnya. Makin kecil persentase ini berarti makin cepat menjadinya insolvable. Karena dengan adanya pengurangan yang kecil saja dari nilai aktivanya, perusahaan sudah dalam keadaan insolvable. Oleh karena insolvable itu angka pembandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah utang, maka setiap penambahan jumlah utang akan menurunkan tingkat solvabilitasnya. Apabila jumlah utang bertambah dari jumlah excess value-nya dalam angka absolut, yaitu tetap, karena bertambahnya utang itu disertai dengan bertambahnya aktiva. Tetapi dalam angka relatif atau dalam persentasenya, yaitu makin kecil. Kita ambil contoh, yaitu apabila perusahaan menambah utangnya sebesar Rp150.000, maka sekarang keadaannya menjadi yang contoh yang sebelumnya, yaitu jumlah aktivanya Rp600.000. Rp600.000 di sini yaitu dari Rp450.000, yaitu di sini Rp450.000 berasal dari jumlah aktiva atau kekayaan ditambah Rp150.000. Rp150.000 yaitu utangnya Rp150.000. Sedangkan jumlah utangnya bertambah menjadi Rp450.000 di sini, yaitu Rp300.000 jumlah utang awal ditambah utang yang sekarang yaitu Rp150.000, sehingga jumlah utang sekarang menjadi Rp450.000. Jadi di sini dapat diketahui nilai lebihnya. Nilai lebihnya yaitu sebesar Rp150.000. Rp150.000 ini berasal dari jumlah aktiva dikurangi dengan jumlah utang, yaitu jumlah aktivanya Rp600.000 dikurangi jumlah utangnya Rp450.000, sehingga nilai lebihnya sebesar Rp150.000. Dari contoh dari contoh di atas ini, maka nilai lebih atau kekayaan bersihnya dalam angka absolut adalah tidak berubah dan tetap sebesar Rp150.000. Walaupun diadakan tambahan utang, walaupun utangnya ditambah, tapi tetap tidak berubah angka absolutnya, yaitu Rp150.000. Tetapi dinyatakan dalam persentase. 150 itu dinyatakan dalam persentase, baik solvabilitasnya maupun nilai lebihnya akan makin kecil. Solvabilitasnya sekarang menjadi yaitu Rp600.000 jumlah aktiva dibagi Rp450.000, yaitu dibagi dengan jumlah utang dikalikan 100%. Di sini akan kita dapatkan hasil sebesar 133,5%, atau total aset to debt rasionya sebesar 1,33 dibanding 1. Kelebihan nilai aktiva di atas utang atau nilai lebih yaitu Rp150.000 dibagi dengan jumlah utang, yaitu Rp450.000 dikali 100%. Sehingga di sini akan kita dapatkan hasil yaitu sebesar 33,1/3%. Sehingga kita dapatkan net worth to debt rasionya sebesar 1 dibanding dengan 3. Dari net worth to debt ratio sebesar 1/3, kita akan mengetahui perusahaan memulai dalam keadaan insolvable setelah
1/4 atau 25%-nya dari nilai aktivanya berkurang. Tingkat solvabilitasnya dapat dipertinggi dengan jalan, yaitu yang pertama, jalannya menambah aktiva tanpa menambah utang, atau menambah aktiva relatif lebih besar daripada tambahan utang. Yang kedua yaitu mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva, atau mengurangi utang relatif lebih besar daripada berkurangnya aktiva. Selanjutnya kita akan bahas tentang rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan itu menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata lain, rentabilitas di sini yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menghasilkan laba selama periode tertentu, dan umumnya rumus dari rentabilitas di sini yaitu L dibagi dengan M kali 100%, di mana L ini adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu, sedangkan M yaitu modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Kita masuk ke rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam persentase. Oleh karena pengertian rentabilitas di sini sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas ekonomi sering pula dimaksud sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. Kita ambil contoh yaitu suatu perusahaan bekerja dengan jumlah modal sebesar Rp200.000 yang terdiri dari utangnya sebesar Rp100.000 dengan bunga 10% per tahun dan modal sendiri sebesar Rp100.000. Keuntungan yang berasal dari operasi perusahaan selama setahun sebesar Rp40.000. Di sini rentabilitasnya yaitu Rp40.000 berasal dari keuntungan operasi perusahaan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modalnya di sini yaitu Rp200.000. Kita kalikan 100%, maka hasil dari rentabilitas ekonomi yaitu 20%. Untuk menghitung rentabilitas ekonomi, laba diperhitungkan semua laba yang dihasilkan oleh modal yang dipergunakan. Jadi ini rentabilitas ekonomi itu laba diperhitungkan semua laba yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan modal yang dipergunakan. Bagi perusahaan, masalah rentabilitas yaitu lebih penting daripada masalah laba. Karena laba yang besar saja belum menjadi ukuran perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. Perusahaan menjadi efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba, atau dengan kata lain adalah menghitung rentabilitasnya. Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi atau earning power yaitu yang pertama, profit margin. Profit margin yaitu perbandingan antara net operating income dengan net sales. Perbandingan ini dinyatakan dalam persentase. Sehingga rumus dari profit margin di sini yaitu net operating income dibagi dengan net sales
dikali 100%. Profit margin yaitu selisih antara net sales dengan operating expense atau harga pokok penjualan HPP ditambah biaya administrasi ditambah biaya penjualan ditambah biaya umum. Selisihnya dinyatakan dengan persentase dari net sales-nya itu. Sekarang kita membahas tentang turnover of operating asset atau tingkat perputaran aktiva usaha, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu produk tertentu. Turnover dapat ditentukan dengan membagi net sales dengan operating asset. Jadi rumus dari turnover of operating asset yaitu net sales dibagi dengan operating asset. Profit margin dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan sales. Sedangkan operating asset turnover dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kecepatan perputaran operating asset dalam suatu produk tertentu. Kita lihat rumus antara profit margin dan operating asset turnover yaitu sebagai berikut di sini, yaitu profit margin dikali operating asset turnover akan menghasilkan earning power. Net operating income dibagi sales dikali net sales dibagi net operating sales. Ini akan menghasilkan sama dengan net operating income dibagi net operating asset. Contoh, suatu perusahaan selama 1 tahun mempunyai net sales-nya sebesar Rp80.000. Jumlah modal atau kekayaan yang digunakan sebesar Rp40.000. Selama satu tahun perusahaan menghasilkan laba usaha atau net operating income sebesar Rp4.000. Jadi kita di sini nanti akan menghitung rentabilitas ekonominya atau earning power. Earning power yaitu jumlah laba dalam setahun sebesar Rp4.000 kita bagi dengan modal atau kekayaan perusahaan yaitu Rp40.000 kita kali 100% akan menghasilkan rentabilitas ekonomi earning power-nya sebesar 10%. Kita dapat menghitung earning power dengan menghitung lebih dahulu profit margin dan operating asset turnover-nya. Kemudian kedua hasil dikalikan. Di sini yaitu profit margin-nya Rp4.000 laba selama 1 tahun atau net operating income kita bagi dengan modal atau kekayaan perusahaan yaitu Rp40.000 sama dengan 2. Di sini akan dihasilkan atau diketahui earning power-nya sebesar 10%, yaitu jumlah profit margin yaitu sebesar 5% dikali dengan operating asset turnover yaitu 2. Jadi earning power-nya yaitu 5% dikali 2 akan mendapatkan 10%. Usaha untuk memperbesar profit margin. Di sini ada 2 alternatif dalam memperbesar profit margin, yaitu yang pertama dengan menambah biaya usaha atau operating expense.
sampai tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya, atau dengan kata lain tambahan sales harus lebih besar daripada tambahan operating expense. Perubahan besarnya sales dapat disebabkan karena perubahan harga penjualan per unit apabila volume sales dalam unit sudah tetap, atau disebabkan karena bertambahnya luas penjualan dalam unit jika tingkat harga penjualan per unit produk sudah tertentu. Dapat dikatakan bahwa menaikkan tingkat sales berarti akan memperbesar pendapatan dari sales, yaitu dengan jalan yang pertama, yaitu kita memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan tertentu. Yang kedua, menaikkan harga penjualan per unit produk pada luas sales dalam unit tertentu. Contoh, kita akan menaikkan sales relatif lebih besar daripada kenaikan operating expense, yaitu di sini suatu perusahaan semula mempunyai net sales per tahunnya sebesar Rp80.000, dapat dinaikkan menjadi Rp100.000. Sedangkan operating expense yang semula Rp76.000, untuk dapat menambah sales tersebut diperlukan tambahan biaya sebesar Rp10.000. Setelah ada tambahan sales dan biaya usaha, maka net operating income yang diperoleh perusahaan adalah Rp14.000, yaitu Rp100.000 net sales yang sudah dinaikkan dikurangi sebesar Rp86.000. Rp86.000 yaitu di sini bahwasanya berasal dari operating expense sebesar Rp76.000, kita tambah karena untuk nambah sales tambahan biaya Rp10.000, sehingga Rp86.000 ini dari 76 ditambah Rp10.000, sehingga ada tambahan laba usaha sebesar Rp10.000. Profit margin sesudah ada kenaikan sales sebesar Rp14.000 dibagi Rp100.000 karena kenaikan sales dikali 100% akan menghasilkan 14%. Sehingga di sini kita hitung profit sebelum ada kenaikan sales, yaitu sebelum ada kenaikan sales sebesar Rp80.000, sehingga Rp80.000 dikurangi operating expense Rp76.000, kita bagi dengan net salesnya Rp80.000, kita kalikan 100%, sehingga akan menghasilkan Rp4.000 dibagi Rp80.000 dikali 100% akan mendapatkan hasil 5%. 5% ini yaitu profit sebelum ada kenaikan sales. Yang kedua, dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu. Ini contohnya untuk menurunkan operating expense lebih besar daripada berkurangnya sales. Sales akan berkurang menjadi Rp70.000, dan berkurangnya sales ini disertai dengan usaha menekan biaya-biaya sehingga menjadi Rp56.000. Dengan demikian berkurangnya sales yaitu sebesar Rp10.000. Rp10.000 di sini yaitu dari Rp8.000, dan sales sekarang kita berkurang menjadi Rp70.000, sehingga nilai salesnya sekarang Rp10.000. Sedangkan
operating expense-nya akan berkurang Rp20.000, yaitu dari Rp76.000 kita kurangi Rp56.000. Net operating income setelah dikurangi sales yaitu Rp14.000, yaitu sebesar Rp14.000. Rp14.000 di sini dari Rp70.000, sales yang berkurang dikurangi jumlah biaya. Ini jumlah biayanya yaitu sebesar Rp56.000. Sehingga profit marginnya sebesar Rp14.000. Di sini Rp14.000 dari net operating income dibagi dengan sales yang berkurang Rp70.000. Kita kalikan 100% sama dengan 20%. Di mana di sini profit marginnya yang semula 5% menjadi 20%. Untuk usaha untuk mempertinggi turnover of operating asset, tinggi rendahnya operating asset turnover selama periode tertentu ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan operating asset. Dengan jumlah operating asset tertentu, maka akan makin besar jumlah sales selama periode tertentu, yang dapat mengakibatkan makin tingginya turnover. Demikian pula dengan luas sales tertentu makin kecil operating assetnya, akan mengakibatkan makin tingginya turnover. Kita akan suatu contoh yaitu untuk operating asset turnover dipertinggi, yaitu yang pertama yaitu untuk menambah modal usaha sampai dengan tingkat usaha tercapai tambahan sales sebesar-besarnya. Contohnya dengan mempertinggi operating asset turnover, maka akan dapat memperbesar nilai relatif lebih besar daripada tambahan operating asetnya. Di sini perusahaan yang semula menghasilkan sales sebesar Rp80.000 bekerja dengan operating aset sebesar Rp40.000. Kemudian setelah sales diperbesar menjadi Rp100.000, operating asetnya bertambah menjadi Rp5.000, sehingga menjadi operating aset sekarang menjadi Rp45.000. Operating asset turnover sudah ada kenaikan sales yaitu Rp100.000. Dari sini dibagi Rp45.000 sama dengan 2,2. Operating asset turnover sebelum ada kenaikan sales yaitu Rp80.000 dibagi Rp40.000, ada sebelum kenaikan sales untuk operating asset turnover-nya sebesar 2. Perbandingan tambahan sales dengan tambahan operating asset harus lebih tinggi daripada perbandingan sales operating asset semula. Di sini perbandingan sales dengan operating asset yang semula Rp80.000 dibagi Rp40.000 yang semula 2:1, dengan tambahan sales tambah operating asset yaitu Rp20.000 dibagi Rp5.000, maka akan ada kenaikan 4. Apabila tambahan sales tetap dalam perbandingan yang sama, maka tidak akan menaikkan turnover-nya. Misalnya tambahan sales sebesar Rp20.000 disertai dengan tambahan operating asset sebesar Rp10.000, maka perbandingan tambahan sales dengan tambahan operating asset tetap, yaitu Rp20.000 dibagi Rp10.000 akan menghasilkan 2:1. Sehingga turnover
operating asetnya tetap tidak berubah, yaitu Rp100.000 dibagi Rp50.000 akan menghasilkan 2. Kita akan membahas tentang hubungan antara earning power, profit margin, dan asset turnover, atau lebih luasnya hubungan antara faktor yang mempengaruhi earning power berdasarkan finansial, yaitu kita perusahaan ABC neracanya sebagai berikut. Dapat dilihat neraca per 31 Desember 2019, sedangkan laporan rugi labanya selama tahun 2019 seperti ini, bisa teman-teman mahasiswa lihat. Sehingga kita akan mendapatkan dana atau hubungan antara faktor yang mempengaruhi besarnya earning asset sebagai berikut, yaitu yang pertama, harga pokok penjualan ditambah biaya penjualan ditambah biaya administrasi dan umum, yaitu akan nanti bertambah atau hasilnya menjadi biaya usaha. Biaya usaha di sini sebesar Rp7.520.000. Sedangkan penjualan netonya sebesar Rp8 juta. Sehingga di sini net operating income-nya menjadi Rp480.000. Rp400.000 itu berasal dari Rp8.000 dikurangi dengan Rp7.520.000. Sedangkan penjualan netonya yaitu Rp8 juta. Sehingga net operating income dengan penjualan neto kita dapatkan profit marginnya sebesar 6%. Kita lihat yang bawah, yaitu antara kas, piutang, dan inventory. Nanti keseluruhan ini akan menjadi modal kerja. Modal kerja dari total kas, piutang, dan inventory yaitu sebesar Rp8 juta. Sedangkan aktiva tetapnya di situ Rp1.200.000. Sehingga net operating asetnya menjadi Rp2 juta. Penjualan netonya sebesar Rp8 juta. Sedangkan net operating aset sebesar Rp2 juta, maka akan menghasilkan aset turnover 4 kali atau 4%, sehingga earning power-nya sebesar 24%, yaitu profit margin dikali dengan aset turnover 6%, kita kalikan 4%, akhirnya ada earning power-nya sebesar 24%. Rentabilitas modal sendiri kita yaitu laba yang diperhitung untuk menghitung rentabilitas sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi dengan modal asing dan pajak perseroan atau income tax atau EAT, earning after tax. Sedangkan modal yang diperhitungkan hanyalah modal sendiri yang bekerja di dalam perusahaan. Ada suatu contoh di sini, yaitu utang atau bunganya per tahun yaitu 10%. Akan menghasilkan utang yaitu Rp100.000. Modal sendirinya ada Rp100.000. Sehingga
mendapatkan hasil Rp200.000. Keuntungan yang berasal dari operasi perusahaan Rp40.000. Bunganya 10% dikalikan 100. 10% dari utangnya 100, yaitu bunganya nanti di sini bunga sebesar Rp10.000. Keuntungan sebelum pajak yaitu Rp40.000 dikurangi Rp10.000 akan mendapatkan hasil keuntungan sebelum pajak yaitu Rp30.000. Sedangkan pajak pendapatannya yaitu Rp12.000. Maka keuntungan neto sesudah pajak yaitu Rp30.000 dikurangi Rp12.000, sehingga keuntungan neto sesudah pajak yaitu sebesar Rp18.000. Sehingga di sini rentabilitas modal sendiri sebesar 18%, yaitu dari Rp18.000 dibagi Rp100.000 kali 100%. Kita akan membahas tentang efek penambahan modal asing terhadap rentabilitas modal sendiri. Di sini tergantung pada tingkat bunganya. Apabila tingkat bunga lebih rendah daripada rate of return, maka penambahan modal asing akan mempunyai efek finansial yang lebih menguntungkan terhadap modal sendiri. Demikian sebaliknya, apabila tingkat bunganya itu lebih besar dari rate of return, maka akan punya efek yang sangat merugikan. Kita ambil contoh ini di sini, yaitu apabila tingkat bunga modal asing sebesar 11%, yaitu tingkat bunga kurang dari rate of return. Di sini teman-teman mahasiswa dapat lihat dengan tambahan modal asing dengan modal sendiri. Sehingga di sini rentabilitas modal sendiri akan kita dapatkan sebesar 7,5% untuk modal asingnya, sedangkan modal sendiri sebesar 7,2%. Di sini mengandung arti bahwasanya dengan tambahan modal asing sebesar 7,5% lebih besar daripada modal sendiri, yaitu lebih besar dari 7,2%, maka lebih menguntungkan modal itu dipenuhi dengan modal asing. Lebih menguntungkan dibiayai dengan modal asing, yaitu 7,5%. Tambahan modal asing ini akan menjadi efek yang sangat menguntungkan terhadap modal sendiri. Sehingga di sini akan menghasilkan rate of return sebesar 12%. Sedangkan biaya modalnya hanya 11%. Sehingga ada kelebihan 1%. Ada kelebihan 1%. Kita lihat lagi tingkat modal asing, tingkat bunganya sebesar 14%, yaitu tingkat bunga lebih besar dari rate of return. Di sini rentabilitas modal sendirinya menjadi modal asingnya yaitu sebesar 6,6%, sedangkan modal sendiri sebesar 7,2%. Di sini mengandung arti bahwasanya rentabilitas modal sendiri dengan tambahan modal asing sebesar 6,6% lebih kecil dari modal sendiri. Di sini akan lebih menguntungkan tambahan modal dipengaruhi dengan modal asing. Dipengaruhi oleh modal sendiri. Tambahan modal asing ini sebesar 6,6% akan mempunyai efek yang merugikan terhadap modal sendiri. Karena rate of return-nya 12%,
sedangkan biaya modalnya 14%. Sehingga di sini dengan kata lain akan dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya tingkat bunga sebesar 12% atau tingkat bunga sama dengan rate of return. Di sini antara modal asing dan modal sendiri tingkat rentabilitasnya yaitu sebesar sama-sama yaitu 7,2%. Dengan demikian kebutuhan tambahan modal dapat dipenuhi baik dengan modal sendiri maupun modal asing. Modal asing dan modal sendiri sama-sama baik yaitu sebesar 7,2%. Kita lewati contoh soal yaitu di sini ada 3 perusahaan yaitu perusahaan A, B, dan C. Masing-masing mempunyai aktiva yang sama yaitu sebesar Rp400.000. Ketiga perusahaan mempunyai tingkat aktivitas yang sama, mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sama dengan tingkat bunga yang sama bagi modal asing digunakan. Di sini sama semuanya, namun perbedaannya hanya terletak pada kebijakan finansialnya, di mana perusahaan A tidak menggunakan modal asing. Dengan kata lain yaitu leverage faktornya yaitu 0. Leverage faktor yaitu rasio jumlah utang dengan jumlah aktiva atau total debt to dikurangi total aset rasio. Sedangkan perusahaan B mempunyai leverage faktor sebesar 50% dan perusahaan C leverage faktornya sebesar 80%. Dengan demikian besarnya jumlah utang dan modal sendiri dari ketiga perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut. Di sini perusahaan A tidak mempunyai utang. Yang B utangnya yaitu Rp200.000. Yang C utangnya Rp300.000. Modal sendirinya yaitu yang A modal sendirinya Rp400.000, sedangkan yang B leverage faktornya dari modal dari aktiva yaitu 50% dari Rp400.000 yaitu Rp200.000, sedangkan C perusahaan C itu sebesar 80% yaitu di sini Rp80.000 dengan bunga modal sebesar 9% setahunnya. Di sini kita dapat lihat keadaan tingkat rentabilitas ekonomi atau rate of return on asset masing-masing perusahaan. Sangat buruk itu sebesar 2%, buruk 7%, break even atau rate of interest sama dengan rate of return on asset sebesar 9%, kategori baik yaitu 12%, sangat baik sebesar 17%. Berdasarkan hasil data perusahaan, maka besarnya keuntungan usaha atau net operating income untuk masing-masing ketiga perusahaan tersebut yaitu nilai yang sangat buruk sebesar Rp8.000, buruknya 7% kali 400 yaitu sebesar Rp28.000, break even-nya 9% sebesar Rp36.000,
baiknya 12%, yaitu Rp48.000, sedangkan sangat baik yaitu 17% akan menghasilkan net operating income sebesar Rp68.000. Kita lihat tabel berikut ini. Teman-teman mahasiswa dapat membacanya dan melihat sendiri. Kita akan masuki hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Besarnya rentabilitas modal sendiri itu selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang. Pengaruh rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri selalu positif. Artinya itu semakin besar rentabilitas akan mengakibatkan semakin besarnya rentabilitas modal sendiri atau ceteris paribus, yaitu kalau faktor-faktor lainnya tetap tidak berubah, misalnya tingkat bunga, tingkat pajak, dan rasio utang modal sendiri. Pengaruh rasio utang terhadap rentabilitas modal sendiri dapat bernilai positif. Apabila dapat bernilai positif dapat juga bernilai negatif, ataupun dapat tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Di sini kalau mempunyai pengaruh positif yaitu apabila makin besar rasio dapat mengakibatkan makin besarnya rentabilitas modal sendiri. Hal ini terjadi kalau apabila rentabilitas ekonomi lebih besar daripada tingkat bunga. Kita ambil contoh yaitu di sini dalam keadaan yang sangat baik, rentabilitas ekonominya sebesar 17%, yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga 9%. Keadaan yang demikian, perusahaan akan mempunyai rasio utang lebih besar, mempunyai rentabilitas modal sendiri yang sangat tinggi. Contoh di sini yaitu perusahaan C yang mempunyai rasio utang sebesar 80%, mempunyai rentabilitas modal sendiri yang paling besar yaitu 24,5%, dibandingkan dengan perusahaan B yang hanya mempunyai utang rasio lebih kecil. Di sini perusahaan B rasio utangnya yaitu 12,5%, sedangkan perusahaan A rasio utangnya yang paling kecil yaitu 0%, tidak mempunyai utang. Juga perusahaan A memiliki rentabilitas modal sendiri yang paling kecil yaitu 8,5%. Dalam keadaan yang demikian, maka penggunaan utang akan dapat memberikan manfaat yang positif. Ini bisa dilihat grafik berikut ini, teman-teman mahasiswa dapat melihatnya. Juga kita grafik hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri seperti pada slide berikut ini. Nah, dari uraian-uraian yang telah saya jelaskan tadi, maka kita akan dapat mengambil kesimpulan atau ringkasan, yaitu yang pertama, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar. Sebuah perusahaan dapat dikatakan liquid atau sesuai dengan standar likuiditas perusahaan apabila mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Kalau perusahaan dikatakan illiquid, yaitu jika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban yang menjadi tanggungannya
maka perusahaan itu dikatakan perusahaan yang illiquid. Secara umum likuiditas ada dua, yaitu yang pertama likuiditas badan usaha dan likuiditas perusahaan. Likuiditas badan usaha di sini yaitu apabila kemampuan membayar dihubungkan dengan kewajiban dengan pihak kreditur atau pihak luar. Sedangkan likuiditas perusahaan apabila kemampuan membayar dihubungkan dengan kewajiban finansial untuk menyelenggarakan proses produksi. Current ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Yaitu di sini akan dapat berguna untuk memenuhi kemampuan perusahaan dalam rangka membayar utang lancarnya. Perusahaan yang bukan perusahaan kredit, bila perbandingan current ratio-nya kurang dari 2/1, maka itu dianggap kurang baik. Kenapa? Di sini yaitu bila aktiva lancarnya mengalami penurunan, maka jumlah aktivanya tidak cukup untuk menutup hutang lancar. Di sini kita dapatkan rumus current ratio sebagai teman-teman mahasiswa pelajari ingat, yaitu rumus current ratio-nya yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar di sini yaitu bisa hutang lancar dikalikan 100%. Sedangkan asset atau quick ratio yaitu perbandingan antara jumlah kas, efek, dan piutang dengan jumlah hutang lancar. Perusahaan bisa dikatakan quick jika rasionya yaitu 1:1. Rumus quick ratio di sini yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar dikalikan 100%. Solvabilitas perusahaan digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya jika perusahaan itu dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan itu mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Lalu, bagaimana jika perusahaan itu tidak mempunyai cukup aktiva digunakan untuk membayar hutangnya? Kalau perusahaan tidak mempunyai cukup aktiva yang digunakan untuk membayar segala hutangnya, maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang insolvable. Rumus rasio solvabilitas yaitu yang pertama yaitu kita akan menghitung rasio modal dengan aktiva. Di sini rumusnya yaitu modal sendiri dibagi dengan total aktiva. Yang kedua yaitu rasio modal dengan aktiva tetap. Rumusnya yaitu modal sendiri dibagi dengan aktiva tetap. Yang C yaitu rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang. Rumusnya aktiva tetap dibagi dengan hutang jangka panjang. Selanjutnya yang dimaksud dengan rentabilitas perusahaan yaitu suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Ada beberapa macam perhitungan dalam rentabilitas usaha. Ya, di sini ada 6 untuk perhitungan rentabilitas usaha, yaitu yang pertama rasio laba usaha dengan total aktivitas. Di sini rumusnya yaitu laba usaha dibagi dengan total aktiva.
Yang kedua, perputaran total aktiva, yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang ketiga yaitu gross margin ratio, rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Sedangkan net margin ratio, rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan. Yang kelima yaitu operating margin ratio, rumusnya yaitu laba usaha dibagi dengan penjualan. Yang keenam yaitu tentang rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri di sini rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Demikian perkuliahan pada hari ini yang kita bahas tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Akhirnya, untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, maka kita tutup perkuliahan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.